Emir membawa Raihan dengan paksa ke rumah sambil memberitahu Raihan bahwa ayahnya sekarat. Kemudian Melike menjelaskan kondisi Tuan Hikmet yang berhenti makan dan tidak mau minum obat semenjak kepergian Raihan. Sementara itu Cemre sangat kesal karena Raihan kembali ke rumah sampai Nyonya Kafidan berusaha membuatnya tenang karena putranya melakukan semua itu demi ayahnya. Lalu Nyonya Kafidan menemui Emir untuk mencari informasi tentang alasannya membawa Raihan kembali. Namun Emir sangat kesal pada ibunya karena menganggap ingin rujuk lagi dengan Raihan. Kemudian Oya muncul di antara Cemre dan Nyonya Kafidan sambil mengatakan bahwa kehidupan mereka akan normal setelah Raihan kembali. Sementara itu Raihan mencoba menyuapi Tuan Hikmet namun dia terus menolak. Kemudian Raihan meminta maaf dan menyalahkan dirinya sendiri untuk segala masalah yang terjadi. Sementara itu Cemre sangat kesal karena rencananya berantakan sejak Raihan kembali ke rumah. Kemudian Cemre mulai mengancam akan mempenjarakan Emir jika Raihan mencoba mendekati mantan suaminya. Selain itu Cemre sangat kesal karena mimpinya untuk memiliki Emir tak kunjung tercapai. Kemudian Nyonya Kafidan terus meyakinkan Cemre jika keputusan Emir membawa Raihan hanya untuk kesembuhan ayahnya. Sementara itu Emir menemui ayahnya untuk memeriksa tekanan darah Tuan Hikmet saat Raihan sedang mencari obat. Kemudian Emir pergi dan meminta Melike menghubungi dokter untuk perkembangan Tuan Hikmet. Sementara itu Raihan merasa tersinggung atas sikap Emir yang menganggap kehadirannya seperti orang asing. Narin semakin dekat dengan Masal dan berpikir untuk segera menyelesaikan tugasnya sebagai ibu sambung. Kemudian Narin mulai mencari pekerjaan karena persidangan akan segera berakhir. Namun Kemal melarang istrinya bekerja untuk menjaga nama baik keluarga sampai Narin marah karena dia tidak membutuhkan uang dari Kemal. Kemudian Narin pergi untuk wawancara kerja lalu pulang membawa hadiah untuk Masal. Namun Masal terlihat kesal dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Narin. Sementara itu Talas dan pengacara sedang membuat rencana untuk Kemal agar kalah di pengadilan nanti. Emir sangat gelisah dengan kehadiran Raihan yang dianggap sebagai orang asing. Kemudian Emir pergi menemui ayahnya namun dia malah melihat Raihan yang berusaha membujuk Tuan Hikmet untuk makan. Selain itu Raihan juga berjanji akan membuat semua makanan favorit Hikmet sedangkan Emir sangat bahagia melihat ayahnya kembali makan. Kemudian Narin menghubungi Raihan karena berpikir bahwa sahabatnya telah kembali ke kampung halaman. Namun Raihan memberitahu Narin bahwa dia kembali ke rumah Tarhun sehingga Narin sangat bahagia mendengar kabar baik itu. Kemudian Narin bergadang sampai pagi untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun dia mendapat kabar bahwa pekerjaannya telah dibatalkan walaupun mereka telah menyepakati kontrak. Kemudian Narin menemui Kemal karena berpikir bahwa suaminya telah menghalangi pekerjaan barunya. Kemal pun mengakui perbuatannya sampai Narin sangat marah karena Kemal telah mengganggu hidupnya. Nyonya Kafidan sangat terkejut melihat suaminya mulai makan lagi dan sangat kesal karena tak bahagia melihat kesehatan Tuan Hikmet yang semakin membaik. Kemudian Raihan mempersiapkan pengobatan Tuan Hikmet namun Raihan menyadari jika obat pamannya berada di kamar Emir. Lalu Emir muncul dari kamar mandi dan terkejut melihat mantan istrinya berada di kamar sampai mengatakan kata-kata kasar kepada Raihan bahwa kehadirannya hanya untuk merawat ayahnya. Kemudian Oya pun menghampiri Raihan yang sedang menangis dan memberitahu bahwa sikap buruk Emir kepada Raihan karena keponakannya tidak ingin bercerai darinya. Lalu Raihan pergi sambil mengatakan bahwa dia dipaksa sehingga membuat Oya bertanya-tanya atas maksud perkataan Raihan. Kemudian Oya menemui Emir untuk menasihatinya agar menerima takdir dan tak bersikap kasar kepada Raihan. Namun Emir malah berpikir jika Oya tak mengerti apa yang dia alami sampai Oya menegaskan untuk berhenti berperilaku buruk kepada Raihan. Sementara itu Nyonya Kafidan sangat kesal karena Raihan membuat kemajuan atas kondisi suaminya. Dia mencoba menyingkirkan Raihan namun Emir menegaskan bahwa Raihan akan tetap berada di rumah sampai ayahnya sembuh.
Kemudian Cemre menunjukkan kebencian pada Reyhan atas kehadirannya sampai Reyhan menegaskan bahwa keberadaannya di rumah Tarhun adalah keputusan Emir. Kemudian Emir muncul di antara mereka sehingga Cemre mengakhiri ketegangan dan memberitahu Emir bahwa dia datang untuk mengontrol Tuan Hikmet. Lalu Cemre mengambil kesempatan untuk mendekati Emir sambil meyakinkan Emir bahwa Tuan Hikmet akan segera pulih sehingga mereka tak membutuhkan Reyhan lagi. Narin mulai berbicara lagi pada Kemal setelah kemarahannya tadi pagi dan menjelaskan bahwa dia tidak biasa meminta bantuan orang lain karena tidak mau berhutang kepada siapapun termasuk Kemal. Kemudian Esin menghubungi Narin untuk bertemu karena dia akan memberikan sebuah pekerjaan. Namun ternyata Esin berkhianat pada Narin karena semua itu telah diatur oleh Talas. Keesokan harinya Masal menunjukkan bahwa dia mengenakan jepitan rambut yang diberikan oleh Narin. Narin pun sangat senang lalu memberitahu Kemal bahwa ia akan pergi bekerja sebagai pelayan. Sementara itu Emir mengingat kenangan manis bersama mantan istrinya saat menjahit kancing kemejanya sampai semua kenangan itu sangat mengganggu pikiran Emir. Apalagi saat Reyhan mengambil ponsel di meja makan membuat Emir sangat marah karena berpikir Reyhan sedang mencoba mendekatinya. Sementara itu Nyonya Kafidan sangat senang melihat kebencian putranya pada Reyhan sehingga dia memanggil Reyhan untuk berbicara. Kemudian Nyonya Kafidan mencela Reyhan sebagai serangga di rumah Tarhun sambil bersumpah tidak akan membiarkan hidup putranya hancur karena Reyhan. Sementara itu Nigar merasa sakit hati mendengar penghinaan Nyonya Kafidan sampai dia bersumpah akan membongkar kejahatan Kafidan karena Nigar adalah satu-satunya saksi yang mengetahui kebenaran di hari Nyonya Kafidan memukul kepala Tuan Hikmet. Kemudian Nyonya Kafidan menyuruh Reyhan membuatkan kopi karena tujuannya adalah menjadikan Reyhan pelayan seperti ibunya. Sementara itu Nigar mengingat celaan Nyonya Kafidan pada Reyhan sampai menjatuhkan piring favorit Nyonya Kafidan. Kemudian Reyhan membela Nigar saat Nyonya Kafidan marah sehingga Nigar teringat saat memperlakukan Reyhan dengan buruk di masa lalu. Lalu Nigar pergi menemui Tuan Hikmet untuk minta maaf karena tidak memiliki keberanian untuk mengungkap kebenaran karena rasa takut yang besar kepada istrinya. Talas mempersiapkan paket obat terlarang untuk menjebak Narin kemudian dia menyuruh Esin untuk berakting sakit agar Narin mengambil paket obat tersebut. Sementara itu Kemal mengutus Taci untuk mengawasi Narin namun di sisi lain anak buah Talas juga sedang mengawasi Narin. Kemudian Talas memberi perintah pada anak buahnya untuk melaporkan Narin kepada polisi atas kasus narkoba. Namun Taci menyadari anak buah Talas sedang mengawasi Narin sehingga dia menggagalkan pria itu agar kehilangan jejak Narin. Sementara itu Kemal mengkhawatirkan istrinya apalagi Narin tak kunjung menjawab teleponnya. Kemudian Kemal menelepon Reyhan untuk bertanya tentang istrinya. Reyhan pun meminta Kemal untuk tidak khawatir karena Narin sedang bersamanya sehingga Kemal segera bergegas menjemput Narin ke rumah Tarhun. Di perjalanan Kemal juga memperingatkan istrinya untuk berhati-hati karena persidangan hak asuh akan diselenggarakan sebentar lagi. Sementara itu Emir sangat marah melihat secangkir kopi di kamar sampai berpikir bahwa Reyhan menggunakan taktik baru untuk mendekatinya. Kemudian Emir membuang kopi tersebut namun Melike memberitahu bahwa dia yang membuatkan kopi itu sehingga Emir merasa malu karena telah salah paham. Di tengah perjalanan Kemal memeriksa paket yang diberikan teman Narin dan menyadari bahwa paket itu adalah narkoba. Sementara itu Talas sangat kesal karena rencananya gagal sehingga menabrak mereka sampai jatuh ke jurang. Reyhan menemui Emir yang tertidur di kantor sambil mengungkapkan perasaannya bahwa Reyhan akan selalu mencintainya dan berharap bisa memberitahu alasan perceraian yang sebenarnya pada Emir. Kemudian Emir terbangun sambil meraih tangan Reyhan dan bertanya apa yang dilakukan mantan istrinya di kantor. Lalu Reyhan menjelaskan pada Emir bahwa dia sedang mencari buku karena tidak bisa tidur. Namun Emir tidak mempercayai Reyhan sehingga mengusirnya dari kantor. Kemudian Cemre menemui Reyhan untuk mencari informasi percakapan Reyhan dengan Emir.
Lalu Emir muncul untuk bertanya maksud dari kata-kata Raihan di kantor. Namun saat menghadapi Raihan, Emir malah mengubah topik tentang kesehatan ayahnya yang akan melanjutkan pengobatan ke luar negeri. Kemudian Cemre muncul dari tempat persembunyian sambil mengingatkan ancaman yang membuat Emir masuk penjara. Narin melihat suaminya tak kunjung sadarkan diri sampai dia bersikeras untuk membangunkannya. Kemudian Narin membawa Kemal ke sebuah gubuk dan mencoba menghentikan aliran darah Kemal akibat batang pohon yang tertancap di kakinya. Selain itu Narin juga sangat khawatir melihat kondisi Kemal yang semakin lemah sehingga memohon pada Kemal agar terus membuka matanya. Kemudian Narin berjanji akan selalu mengangkat telepon Kemal dan meminta suaminya bertahan untuk masal karena dia masih membutuhkan sosok ayah. Sementara itu Taci sangat khawatir dan bertanya-tanya tentang keberadaan Kemal dan Narin. Namun Talas mengirim pesan teks lewat ponsel Kemal yang mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Keesokan harinya Kemal mengalami demam tinggi karena lukanya yang begitu dalam sehingga Narin takut lukanya menjadi infeksi. Sementara itu Nyonya Kafidan tak berhenti mengganggu Raihan dengan melemparkan lap ke makanan yang disiapkan Raihan untuk Tuan Hikmet. Selain itu Nyonya Kafidan terus menghina pekerjaan Nigar sehingga Nigar semakin kesal dan bersumpah akan membongkar kejahatannya. Kemudian Nigar berniat menceritakan kebenaran pada Raihan namun Emir menyela pembicaraan mereka sampai Nigar tidak punya kesempatan. Emir mengungkapkan kegelisahannya sejak malam akibat kata-kata terakhir Raihan di kantor sehingga bersikeras mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh Raihan. Namun Raihan memilih tak menjawab pertanyaan tersebut sambil menegaskan bahwa Raihan tinggal di rumah Tarhun hanya untuk kesembuhan pamannya. Kemudian Raihan segera menemui Nigar namun Nigar malah berterima kasih karena Raihan membelanya di depan Nyonya Kafidan daripada memberitahu pelaku yang menyebabkan Tuan Hikmet lumpuh. Sementara itu Nyonya Kafidan pura-pura senang mendengar kondisi suaminya yang semakin sehat dan menegaskan bahwa mereka tak membutuhkan Raihan lagi. Namun Emir merasa hasil tes ayahnya kurang sehingga ingin meyakinkan dirinya sampai ayahnya benar-benar sehat. Kemudian Nyonya Kafidan mengusir Raihan dari kamar Tuan Hikmet lalu memaki-maki suaminya sampai berharap Tuan Hikmet segera mati. Sementara itu Nigar sangat khawatir jika Nyonya Kafidan melakukan sesuatu yang berbahaya pada Tuan Hikmet setelah Raihan pergi meninggalkan rumah. Narin sangat putus asa melihat kondisi Kemal yang semakin buruk. Kemudian Narin berniat membawa suaminya ke rumah sakit meskipun Narin hampir tidak bisa berjalan karena rasa sakit yang dia alami. Sementara itu Kemal menyadari jika istrinya tak kunjung kembali sehingga memutuskan untuk pergi mencari Narin. Kemudian Kemal dibawa ke rumah sakit oleh beberapa pria yang menemukannya dalam keadaan lemah. Sementara itu saat Kemal sadar dia langsung teringat pada istrinya lalu pergi mencari Narin. Dokter memberikan hasil tes kesehatan Tuan Hikmet yang semakin baik lalu Emir menyuruh Raihan untuk segera pergi dari rumahnya. Sementara itu Cemre dan Nyonya Kafidan merayakan kepergian Raihan dengan meminta secangkir kopi namun Nigar meludahi kopi mereka sebelum menyajikan kopi itu. Di tengah perjalanan pulang Raihan menggeledah tasnya untuk mengambil uang namun dia malah menemukan catatan yang mengatakan bahwa hidup Tuan Hikmet dalam bahaya. Kemudian Raihan mengingat apa yang terjadi pada Suna saat Cemre meracuninya dengan obat terlarang sehingga Raihan memutuskan kembali ke rumah Tarhun. Kemudian Cemre mengancam Raihan dengan memberinya waktu selama 5 menit untuk pergi. Namun kali ini Raihan memberontak dan malah menyuruh Cemre untuk pergi ke kantor polisi karena Raihan tidak takut lagi dengan ancamannya. Lalu Emir muncul karena keberatan melihat mantan istrinya kembali. Kemudian Raihan menegaskan bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana karena dia akan terus di samping pamannya.